Yang mana? Yang di Pak. direktur wajib Pak. Pak izin. Yang mana? Yang di Belum dapat datanya. Belum. Hah? Kripo tahu bang? Kalau belum ada data nggak mungkin saya sampaikan. Yang di rut PT Wana Kencana. Nanti kalau ada saya kasih. Belum ngirim saya? Oh iya. Pak izin Pak, soal IR. Ini nih. IR dia. Tadi Pak Budi, izin untuk yang si DRL kalau misalkan tanggal 4 tidak hadir seperti apa nih Pak? Ya artinya pertama pihak penyidik itu pasti menghormati kepastian tentang hukum ya. Nah ada surat yang disampaikan, tetapi kami juga akan melakukan klarifikasi apakah yang bersangkutan benar sehat. Nah makanya kemarin kami sampaikan kepada penyidik untuk informasi ini, alasan ini berimbang untuk kita bisa memvalidasi kondisi kesehatan yang bersangkutan. Kami juga akan nanti berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat izin sakit tersebut, apakah memang dalam kondisi sakit atau ada alasan tertentu. Ini juga kita harus bijak ya, menerima tidak sepihak. Tetapi kan hal-hal tersebut kan tidak harus kami sampaikan kepada publik. Kami juga memiliki suatu cara untuk dalam penanganan suatu perkara ini biar tidak gaduh. Tapi kalau persepsi-persepsi yang dibangun oleh kelompok-kelompok orang tertentu dalam proses penanganan ini, kami sudah sampaikan, silahkan rekan-rekan melihat sendiri, meneliti, menelaah tentang perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tapi pelapor minta untuk ditahan Pak, pertama mungkin. Permintaan pelapor sah-sah saja untuk lakukan penahanan, itu kan haknya seorang orang yang merasa menjadi korban. Keadilan juga mungkin menurut yang bersangkutan, kita harus mengkaji kembali. Kami kan juga harus menyesuaikan dengan KUHP dan KUHP yang baru ya. Nah, makanya kita harus mengedepankan azas kemanusiaan kepada masyarakat. Tapi yang kedua, kita harus juga melihat, kita akan mengklarifikasi apakah benar dalam kondisi sakit. Bahkan yang orang-orang berkompeten kan bukan penyidik. Artinya harus ada dokter yang mengkaji langsung terhadap kondisi sakit yang bersangkutan. Pak izin kalau memang tidak hadir juga apakah nantinya akan ada jemput paksa atau seperti apa Pak? Ya pasti akan ada pertimbangan lain dari penyidik kenapa panggilan ini. Tapi kita harus melihat kalau memang dalam kondisi sakit ataupun kondisi lain yang tanda kutip, berarti kita kan harus ada tindakan yang lebih ya dalam artian ini kita harus memberikan, karena ada di satu sisi ada korban, ada orang yang harus bisa mendapat kepastian hukum atas laporan yang dia sampaikan pada Polda Metro Jaya. Bang, perihal di Bareskrim itu sudah masuk ke sini. Nanya Bareskrim. Kita Soal Timothy seperti apa sih Pak? masih didalami. Iya, ada laporan lagi. Laporan tuh ada berapa sih Pak Kabit? 2 ya. Kemarin malam ada laporan lagi Ke depan Bang. yang menanyakan tentang perkara yang sama. Makanya ini baru dapat kepada penyidik, nanti kami akan komunikasikan pada teman-teman penyidik. Artinya LP baru masuk, pasti kan menyiapkan administrasi penyidikan. Nah, terhadap klarifikasi terhadap pelapor, termasuk saksi dan alat bukti, ini kan harus diolah dulu, baru dilakukan pemanggilan. Pastinya apabila sudah mendapatkan data, fakta, keterangan yang valid, pasti penyidik akan memanggil orang yang dilaporkan. Berarti kemungkinan apakah bulan ini juga Pak izin ke apakah nanti Kemungkinan kita melihat juga, karena memang ada penyesuaian dari penyidik terkait tentang KUHP dan KUHP yang baru, dan itu harus rekan-rekan pahami juga, karena ini kan juga harus sinkron dengan rekan-rekan di kejaksaan, sehingga pasal pidana yang diterapkan ini juga harus match, sehingga pada saat proses hukum ini harus berjalan secara runtun kepada teman-teman di kejaksaan. Kalau Timothy tidak hadir, bagaimana nanti ke depannya pihak Polda, apakah menjemput paksa atau Ya, bagaimana? pastinya kan ada surat panggilan pertama, ada surat panggilan kedua dengan alasan itu. Apabila tidak ada surat perintah membawa kan masih bisa. Apa negasan lagi Pak soal Digabung nanti. Hah? Dua laporannya apa akan digabung nanti? Ya belum. Kan kita melihat syaratnya seperti apa. Tetapi terhadap objek perkara pasal pidana yang disampaikan sama, artinya bisa secara estafet terhadap perkara itu. Apabila memang kita melihat juga nanti koordinasi dengan kejaksaan seperti apa, pendampingan dengan kejaksaan, apakah ini akan menjadi satu ataupun satu switch. Itu ya. apa negasan lagi Pak soal Insano Pak besok penjadwalan Insano besok. Katanya dijadwalkan Pak. Besok atau hari ini Besok Pak? kami pastikan ditegaskan penjadwalan itu besok hari Rabu sekira pukul 10 pagi. Nanti kami akan update kepada rekan-rekan Untuk sekalian. atas laporan Pak, atas laporan siapa Pak? Atas laporan Saudari IR. Saudara Inara Rusli. IR. Saudari IR melaporkan IR.
Iya kan? Upayanya sendiri seperti apa sih Pak? Upayanya RJ sendiri seperti apa Pak? Kan kemarin udah sampaikan Pak ini. Oh, belum. Pak izin Pak. Pak izin. Yang mana? Pak. Pak izin. Belum dapat datanya. Belum. Hah? Krip apa tahu Bang? Kalau belum ada data nggak mungkin saya sampaikan. Di Rut PT Wana Kencana. Nanti kalau ada saya kasih. Belum ngirim saya. Oh iya. Pak izin Pak. Soal IR. Ini nih. IR dia. Tadi Pak, Budi, izin untuk yang si DRL kalau misalkan tanggal 4 tidak hadir seperti apa nih Pak? Ya artinya pertama pihak penyidik itu pasti menghormati kepastian tentang hukum ya. Nah ada surat yang disampaikan, tetapi kami juga akan melakukan klarifikasi apakah yang bersangkutan benar sehat. Nah makanya kemarin kami sampaikan kepada penyidik untuk informasi ini, alasan ini berimbang untuk kita bisa memvalidasi kondisi kesehatan yang bersangkutan. Kami juga akan nanti berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat izin sakit tersebut, apakah memang dalam kondisi sakit atau ada alasan tertentu. Ini juga kita harus bijak ya, menerima tidak sepihak. Tetapi kan hal-hal tersebut kan tidak harus kami sampaikan kepada publik. Kami juga memiliki suatu cara untuk dalam penanganan suatu perkara ini biar tidak gaduh. Tapi kalau persepsi-persepsi yang dibangun oleh kelompok-kelompok orang tertentu dalam proses penanganan ini, kami sudah sampaikan, silahkan rekan-rekan melihat sendiri, meneliti, menelaah tentang perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tapi pelapor minta untuk ditahan Pak, pertama mungkin. Permintaan pelapor sah-sah saja untuk lakukan penahanan, itu kan haknya seorang orang yang merasa menjadi korban. Keadilan juga mungkin menurut yang bersangkutan, kita harus mengkaji kembali. Kami kan juga harus menyesuaikan dengan KUHP dan KUHP yang baru ya. Nah, makanya kita harus mengedepankan azas kemanusiaan kepada masyarakat. Tapi yang kedua, kita harus juga melihat, kita akan mengklarifikasi apakah benar dalam kondisi sakit. Bahkan yang orang-orang berkompeten kan bukan penyidik. Artinya harus ada dokter yang mengkaji langsung terhadap kondisi sakit yang bersangkutan. Pak izin kalau memang tidak hadir juga apakah nantinya akan ada jemput paksa atau seperti apa Pak? Ya pasti akan ada pertimbangan lain dari penyidik kenapa panggilan ini. Tapi kita harus melihat kalau memang dalam kondisi sakit ataupun kondisi lain yang tanda kutip, pasti kita kan harus ada tindakan yang lebih ya dalam artian ini kita harus memberikan, karena ada di satu sisi ada korban, ada orang yang harus bisa mendapat kepastian hukum atas laporan yang dia sampaikan pada Polda Metro Jaya. Bang, perihal di Bareskrim itu sudah masuk ke sini. Nanya Bareskrim. Kita Soal Timothy seperti apa sih Pak? masih didalami. Iya, ada laporan lagi. Laporan tuh ada berapa sih Pak Kabit? 2 ya. Kemarin malam ada laporan lagi Ke depan Bang. yang menanyakan tentang perkara yang sama. Makanya ini baru dapat kepada penyidik, nanti kami akan komunikasikan pada teman-teman penyidik. Artinya LP baru masuk, berarti kan menyiapkan administrasi penyidikan. Nah, terhadap klarifikasi terhadap pelapor, termasuk saksi dan alat bukti, ini kan harus diolah dulu, baru dilakukan pemanggilan. Pastinya apabila sudah mendapatkan data, fakta, keterangan yang valid, pasti penyidik akan memanggil orang yang dilaporkan. Berarti kemungkinan apakah bulan ini juga Pak izin kalau apakah nanti Kemungkinan kita melihat juga karena memang ada penyesuaian dari penyidik terkait tentang KUHP dan KUHP yang baru, dan itu harus rekan-rekan pahami juga karena ini kan juga harus sinkron dengan rekan-rekan di kejaksaan sehingga pasal pidana yang diterapkan ini juga harus match sehingga pada saat proses hukum ini harus berjalan secara runtun kepada teman-teman di kejaksaan. Kalau Timothy tidak hadir, bagaimana nanti ke depannya pihak Polda, apakah menjemput paksa atau bagaimana? Pastinya kan ada surat panggilan pertama, ada surat panggilan kedua dengan alasan itu. Apabila tidak ada surat perintah membawa kan masih bisa. Pak penegasan lagi Pak soal Digabung nanti dua laporannya apa akan digabung nanti? Ya belum. Kan kita melihat syaratnya seperti apa. Tetapi terhadap objek perkara pasal pidana yang disampaikan sama, artinya bisa secara estafet terhadap perkara itu. Apabila memang kita melihat juga nanti koordinasi dengan kejaksaan seperti apa, pendampingan dengan kejaksaan, apakah ini akan menjadi satu ataupun satu switch.
Itu ya. Apa penegasan lagi Pak saat Insano Pak besok? Penjadwalan Insano Hari ini besok. katanya dijadwalkan Pak. Besok atau hari ini Besok Pak? kami pastikan ditegaskan penjadwalan itu besok hari Rabu sekira pukul 10 pagi. Nanti kami akan update pada rekan-rekan Untuk sekalian. atas laporan Pak atas laporan siapa Pak? Atas laporan Saudari IR. Saudara Inara Rusli. IR. Saudari IR melaporkan IR. Iya kan? Upayanya sendiri seperti apa sih Pak? Upayanya RJ sendiri seperti apa Pak? Kan kemarin udah sampaikan Pak ini. Sudah. Oh, belum.